Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semoga sehat selalu ya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, saya Lulu Dwi Sudarmaningsih selaku peserta PPG tahun 2024 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya akan membahas tentang implementasi UPD atau Understanding by Design dalam pembelajaran matematika kelas 3 SD. Nah, sebelumnya apa sih UPD itu? Nah, UPD adalah singkatan dari Understanding by Design yang merupakan suatu kerangka kerja pembelajaran yang cukup inovatif, di mana perencanaan pembelajaran dimulai dengan memvisualisasikan hasil belajar yang ingin dicapai oleh siswa. Alih-alih memulai dengan memilih materi atau aktivitas, guru yang menerapkan UPD akan terlebih dahulu menentukan kompetensi inti yang ingin dikembangkan pada siswa. Nah, setelah itu mereka akan merancang penilaian yang autentik untuk mengukur pencapaian dari kompetensi tersebut. Barulah kemudian guru merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan relevan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, dengan demikian, UPD memastikan bahwa setiap aspek pembelajaran mulai dari perencanaan hingga penilaian saling terhubung dan berorientasi pada hasil belajar siswa yang nyata. Nah, ada 3 tahap dari UPD, yaitu Understanding by Design, yang merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang dimulai dari akhir. Nah, proses ini itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, tahap ini dimulai dengan menentukan kompetensi apa yang ingin dicapai oleh siswa serta menyelesaikan pembelajarannya. Nah, yang tahap kedua, ada perancangan penilaian, yaitu setelah tujuannya jelas, tahap selanjutnya adalah merancang berbagai bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan tersebut. Nah, penilaian ini bisa berupa tes tulis, proyek, ataupun presentasi. Nah, yang ketiga yaitu perencanaan kegiatan pembelajaran. Nah, pada tahap akhir ini, guru merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan relevan untuk membantu siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dengan demikian, setiap kegiatan pembelajaran yang dirancang akan selalu terarah pada tujuan akhir yang akan dicapai. Kemudian di sini ada beberapa manfaat Understanding by Design atau UPD, yaitu yang pertama bagi guru, yaitu perencanaan yang lebih terarah, kedua penilaian yang lebih efektif, serta memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan fleksibilitas. Kemudian ada manfaat UPD bagi siswa, yaitu pemahaman yang lebih mendalam, kemudian motivasi belajar yang tinggi, serta keterampilan berpikir kritis yang terasah, serta kemandirian dalam belajar. Setelah memahami konsep dari Understanding by Design, kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perancangan pembelajaran yang lebih efektif. Nah, UPD sendiri mendorong kita untuk memikirkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik sejak awal, lalu merancang nilai yang autentik untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih terstruktur dan berfokus pada hasil belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Selain itu, UPD juga menekankan pentingnya variasi dalam desain penilaian menggunakan aktivitas yang menarik serta relevan dengan kehidupan siswa. Nah, fleksibilitas dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa juga menjadi sebagai poin penting dalam UPD. Nah, kemudian yang terakhir yaitu refleksi atas proses pembelajaran yang menjadi kunci untuk terus memperbaiki kualitas dari pembelajaran tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, menerapkan UPD itu memanglah tidaklah mudah. Kita akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari alokasi waktu yang cukup untuk perencanaan yang matang, hingga perubahan paradigma dalam pembelajaran yang mungkin tidak mudah diterima oleh semua pihak. Namun, jangan berkecil hati, tantangan ini bisa kita atasi dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, pertama, kita mulai dengan langkah kecil dan fokus pada satu unit pembelajaran terlebih dahulu. Kedua, kita libatkan rekan sejawat atau mentor untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terhadap kita. Yang ketiga, kemudian komunikasikan pentingnya UPD kepada kepala sekolah, orang tua, dan siswa. Nah, dengan dukungan dari berbagai pihak itu, kita pasti bisa mengatasi tantangan ini dan meraih kesuksesan dalam menerapkan dari Understanding by Design. Kemudian ada rencana pembelajaran yang berbasis UPD.
Nah, merancang kegiatan pembelajaran itu dapat dicontohkan sebagai berikut, yaitu pertemuan pertama kita akan mulai dengan mengenal pecahan. Nah, kegiatannya bisa berupa membagi buah-buahan, pizza bergambar yang telah dipotong, atau kertas yang telah dibagi menjadi bagian yang sama besar. Dengan medianya bisa menggunakan buah-buahan ataupun gambar yang sudah disketsa, serta kertas ataupun spidol. Nah, untuk pertemuan kedua kita bisa mulai untuk menyebutkan pecahan. Nah, kegiatannya yaitu mulai bermain dengan kartu pecahan serta menyanyikan lagu tentang pecahan. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan media seperti kartu gambar pecahan serta lagu tentang pecahan-pecahan tersebut. Nah, kemudian untuk pertemuan yang ketiga, kita dapat mulai membandingkan pecahan. Nah, kegiatan ini membandingkan dengan ukuran pecahan yang menggunakan gambar atau benda yang konkret, di mana pecahan tersebut mulai dari paling yang kecil ataupun paling yang besar. Nah, kemudian bisa menggunakan media seperti gambar ataupun benda konkret sepertinya potongan kertas, mulai dari yang terkecil ataupun yang terbesar. Nah, kemudian dengan mengadopsi pendekatan understanding by design dalam mengerjakan pecahan sederhana pada siswa kelas 3 SD, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan mendalam. Nah, misalnya kita bisa memulai dengan sebuah cerita menarik tentang anak yang ingin membagi pizza dengan teman-temannya yang secara adil. Melalui cerita ini, siswa akan diajak untuk memvisualisasikan konsep pembagian menjadi bagian yang sama-sama rata. Nah, selanjutnya kegiatan praktik tersebut langsung seperti membagi buah atau kertas menjadi beberapa bagian yang sama akan memperkuat pemahaman dari mereka sendiri. Kemudian untuk penilaian pemahaman siswa tersebut, kita bisa memberikan tugas dengan mewarnai bagian-bagian dari pizza tersebut sesuai dengan pecahan yang telah diberikan. Nah, dengan cara ini siswa tidak hanya menghafal istilah dari pecahan, tetapi juga benar-benar memahami dari konsepnya secara intuitif melalui pengalaman yang nyata. Selain itu, kita juga bisa melibatkan siswa dalam diskusi kelompok untuk berbagi pemahaman mereka dan menemukan berbagai cara untuk mempresentasikan pecahan secara sederhana. Baik, selanjutnya, secara umum, hasil yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran berbasis UPD ini adalah yang pertama yaitu peningkatan pemahaman siswa. Nah, siswa dapat memahami konsep pecahan sederhana dengan baik, dapat membagi benda-benda menjadi bagian yang sama besar, serta dapat menyatakan bagian tersebut dalam bentuk pecahan. Kemudian ada keterlibatan aktif dari siswa, yaitu siswa yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Kita akan menyesuaikan dengan kegiatan mereka. Kemudian ada pengembangan keterampilan berpikir kritis, di mana siswa itu dapat menganalisis, membandingkan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Kemudian terdapat sikap positif terhadap matematika, yaitu siswa akan merasa lebih percaya diri dan menyukai pelajaran matematika tersebut ataupun tidak. Sedangkan hasil dari pembelajaran pecahan dengan pizza tadi itu akan menghasilkan yang pertama hasil yang positif, yaitu siswa dapat membagi pizza tersebut menjadi bagian yang sama rata pecahan tersebut dengan menyebutkan pecahan dengan benar dan menjelaskan alasan pembagian tersebut. Kemudian hasil yang kedua yaitu hasil yang perlu ditingkatkan mungkin untuk kegiatan selanjutnya, yaitu beberapa siswa masih kesulitan dalam membagi pizza tersebut menjadi bagian yang sama serta menyebutkan pecahannya dengan tepat. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kesimpulannya, dengan menerapkan pendekatan understanding by design dalam pembelajaran pecahan untuk kelas siswa kelas 3 SD, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, dimulai dengan tujuan yang jelas, yaitu siswa mampu memahami konsep pecahan sederhana. Pembelajaran dirancang dengan langkah-langkah yang sistematis. Kemudian melalui aktivitas tersebut dengan membagi benda-benda yang sehari-hari serta tugas mewarnai gambar, siswa tidak hanya menghafal istilah pecahan tetapi juga memahami konsep pembagian secara visual. Nah, dengan demikian pembelajaran pecahan menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih dari saya. Mungkin beberapa dapat dipahami dengan mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.